Kita kan belajar untuk bersyukur. Iya. Tapi apakah kita sudah bersyukur atas bersyukurnya kita? You need to be tough. Yes. Gitu. Lu hadapin apapun ya, kalau lu gagal lu bangkit lagi, lu berjuang lagi, nggak ada tuh menye-menye terus nanti aku butuh healing, aku mental health. We weren't built like that. Di zaman Nabi pun like you won't get to your highest point without process. Ya. Dan kalau itu datang dengan cepat, itu pasti akan hilang dengan cepat. Kadang-kadang jadi wanita itu belum paham wanita itu sebenarnya apa, tugasnya apa, what your goal is, what your intention is, how you supposed to act. Belajar agama aku semakin jatuh cinta. Ya. Dan semakin paham bahwa wanita di dalam agama Islam itu sangat dimuliakan. Ya. What's going on now adalah segala sesuatu diambil out of context dan berubah perspektif. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Kali ini aku ngobrol di studio dan aku akan ngobrol sama sosok perempuan yang sangat inspiratif yang aku udah lama banget pingin ngobrol bareng. Dan udah lama banget gak ketemu, kayak terakhir aku ketemu tuh aku masih kecil. Jadi tapi sebelum aku ngobrol-ngobrol jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa kalian bisa mendengarkan full version Ngobrol Sore Semaunya hanya di Spotify. Jadi without further ado, mari kita sambut dengan tepukan yang sangat hangat Dewi Sandra. Assalamualaikum Kak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finally. Right. Kita udah lama banget gak ketemu. Aku tuh inget sih kita ketemu tuh gak di Jakarta Kak. Betul, bahkan betul. di luar kota. Betul. How are you? I'm very good. Thank you very much. You look good. Thank you. You look so good. No, marriage life is good on you. Oh, thank you. Yeah. Bismillah, alhamdulillah. Semoga aman terus. Amin. Kak Dewi, gimana 2023-nya so far? 2023 ini ya, as you grow older I feel harus lebih banyak pandai bersyukur. Ya. Because you know life is life. Selalu ada lika-likunya, pasti ada naik turunnya. Betul. Pasti ada kita mau ke kanan ternyata dibawa ke kiri. Dan kayaknya semakin kita dewasa semakin mensyukuri no, you know what, this is a process yang harus dilewatin. Allah gak mungkin zolim sama hambanya. Kalaupun ini adalah ujian pasti ada keberkahan atau ada pelajaran. Okay. Ya. What surprised you the most di 2023? This year I think kita lagi mendapatkan pelajaran yang sangat mahal dengan orang tua Mas Agus. Saat ini lagi undergoing chemotherapy. Dan benar-benar ya kita ngelihat kesehatan itu Penting banget ya Kak. penting banget, mahal banget, terus the right mentality, the right lingkungan, keluarga, support system itu kita benar-benar melihat, ngerasain dan lagi ngejalanin hal itu. Iya. Kak Dewi, aku tuh kalau ngeliat Kak Dewi tuh rasanya tuh kayak damai gitu. Di sini lagi perang batin. Kamu tuh ngeliatnya tuh kayak damai gitu. Aku ngeliat interview kamu, Kak Dewi tuh kayak Kak Dewi tuh damai, terus habis itu kayak tenang. No. I tell you, orang-orang terdekat aku tahu aku bisa eksplosif di saat-saat tertentu, tapi eksplosifnya jedar gitu. Terus abis itu itu masih terjadi ya berarti ya. Ada. Hal itu masih ada, cuman ya insyaallah cepat proses untuk yang oke, balik lagi. What's the next step? Iya, Kak tadi kan Kak Dewi udah ngomongin soal bersyukur itu menjadi hal yang sangat penting. Dan tuh yang aku sadari juga sih sekarang semakin dewasa ya tuh kan? Bersyukur dan melatih untuk bisa terus bersyukur. Yes. Itu tuh membuat kita jadi lebih tenang. Ada satu quotes dari guru aku. Kita kan belajar untuk bersyukur. Iya. Tapi apakah kita sudah bersyukur atas bersyukurnya kita? Nah itu Itu kan lebih teng lagi kayak
Ulang lagi. Gimana? Kan kita bersyukur nih. Nah, karena kita sudah bisa bersyukur, apakah kita sudah bersyukur atas kemampuan bersyukur itu? Menarik. Itu kan dalam banget ya. Iya. Karena it's not easy untuk bisa bersyukur. Hari ini apalagi banyak orang tuh gampang mengeluh, terus ngeluhnya tentang hal-hal receh kayak we were in the lift just now and nggak sengaja ya overhearing ini depan gila macet banget, terus panas banget, terus ini ya but macet banget kan tetap ada pekerjaan. Betul. Lu tetap naik kendaraan. Betul. Terus abis itu ya pokoknya banyak hal ya. It's bukan berarti itu nggak kan kita juga dulu pernah di posisi itu ya. Pas lagi muda tuh gampang ngeluarin komen-komen yang menggemaskan. Iya benar. Tapi I think it's also about mindset juga kan ya. True. Bersyukur tuh sebenarnya it's all about mindset. Tapi kita juga harus pahami juga ya Kak, bahwa kayaknya orang itu bisa di state bersyukur of the little things itu butuh proses yang panjang. Ya kan, butuh damai dulu sama diri sendiri, butuh bisa ngelihat hal-hal kecil menjadi sesuatu yang mendamaikan. Nah, can you please tell me your journey, proses itu gitu Kak? Of course nggak langsung dong Kak Dewi. No, enggak. Yang namanya belajar itu kan selalu prosesnya panjang. Betul. Ya. Jatuh bangunnya luar biasa. Betul. Terus kayak ditempeleng kanan kiri itu. Iya itu banyak. I think I finally understood the concept of bersyukur setelah aku benar-benar belajar ya. Duduk di sebuah kajian karena di dalam agama tuh salah satu hal yang harus kita pelajarin dan ini adalah bagian dari iman, bersyukur. Betul. Bersyukur dengan takdir Allah itu that's one of the hardest things yang harus kita hadapin gitu. Dan apakah kita bersyukur dengan hati yang benar-benar tulus or this is gue bersyukur cuma kok, ngomong aja. Gue bersyukur tapi mukanya langsung ada kerutan wifi di sini, terus ya kan hatinya kayak it's learning by doing. Dan mungkin itu alasan kenapa Allah menguji kita untuk benar-benar ngetes lu benar-benar bersyukur apa enggak sih? Karena every day kita tuh dikasih nikmat sama Allah tuh banyak banget. Betul. Coba Put, I wanna challenge you, hitung ada berapa nikmat yang Allah sudah kasih. Just try, make a list, like right now in your head randomly. You will never finish that list gitu. Dan ini satu hari aja. Terus kita udah hidup berapa tahun. Jadi nikmat Allah tuh gak bisa dihitung. Terus kita mau fokus dengan hal-hal yang kita mau keluhkan. Nah ini kan berarti ya masih ada PR ya. Hati ini kita masih belum bisa lihat the positive side of things. And I learned bahwa ada banyak hal yang kita gak minta, tapi tetap Allah kasih. Have you seen this video of a guy yang beliau tuh colorblind, nggak bisa lihat warna. Terus suatu hari beliau dihadiahkan entah sama keluarga atau istrinya kacamata yang bisa lihat. Terus pertama kalinya beliau melihat langit, melihat pohon, lihat warna-warna. Beliau cuman speechless. Terus yang oh my God, it's beautiful. It's beautiful. Aku lihat itu kayak ya Allah, gue gak pernah berterima kasih ya sama Allah atas mata yang selama 40 sekian tahun tuh bisa melihat begitu banyak hal-hal indah. I've never really, and dan itu baru satu, baru mata. Bagaimana dengan otak, bagaimana dengan pendengaran, bagaimana dengan tangan, kaki, jantung. These are all internal things that we forget. Like ada juga di sebuah kajian ditanya berapa artinya kehidupan untuk berapa banyak arti kehidupan untuk kamu. Life is everything, really. But have you been thankful for it? Do you really know how berharga kehidupan itu? Terus sampai ditanya, oke, hari ini gue akan kasih lo 10M and you can do whatever you want with your life. Take it? Oh iya dong 10M. Putri ambil gak? Ambil lah. Gak pakai mikir kita 10M ya kan. Kita ambil and you can spend it, do whatever you want. One day.
I would take it and I would spend it on whatever I like, Yeah. manusia. The next day, gue kasih lagi ya 10M, terserah lu mau ngelakuin apapun, ambil. Nah, the next day si orang itu akan kembali lagi dan bilang, gue akan kasih lu 50M. Ini 5 kali lipat. Iya. Tapi gue cuman minta kelingking lu gue potong ya. Mau gak? Would you take it? No. Why not? Karena jadi hilang dong kelingkingnya. Berarti kan yang selama ini kita nggak Betul. nganggep ini berharga banget loh. Banget, Satu iya. kelingking itu buat kita ya seharga 50M. Iya. Gimana kalau yang diambil mata? Gimana Iya, kalau yang diambil? betul. Dan mungkin saat ini aku lagi lihat lagi-lagi orang tua going through that situation of masalah kesehatan. Iya ya, Allah tuh memberikan nikmat, salah satu nikmat paling besar itu adalah bisa hidup aja. Itu you should be grateful. Iya. Nah, Kak, menarik kalau kita ngomongin kesehatan dan anak-anak muda kan sekarang lagi banyak banget ngomonginnya masalah kesehatan mental. Mental health. Mental health, which Right. itu kayak semua orang tuh bahas gitu. Ya. Tadi aku baru abis interview sama Pak Ganjar, beliau juga ngomongin soal mental health. Karena Right. itu salah satu yang selalu ditanya sama anak muda gitu ya. Aku nggak tahu sih Kak, dulu waktu Kak Dewi muda. Nggak, maksud aku ini kadang-kadang tuh aku suka bingung nih. soft banget nih. Karena kadang-kadang aku suka bingung kan. Orang-orang tuh kan agak menggaung-gaungkan soal mental health ini menjadi sesuatu yang sangat besar. Which memang iya, memang kita butuh menjaga kesehatan mental kita. Tapi waktu Kak Dewi muda, apakah ini seterdengar seperti sekarang? No. Back in my days, ya di eranya aku, you need to be tough. Yes. Gitu. Lu hadapin apapun ya, kalau lu gagal lu bangkit lagi, lu berjuang lagi, nggak ada tuh menye-menye terus nanti aku butuh healing, aku mental health. We weren't built like that. Iya. Di masa itu tuh kita bener-bener harus fight untuk apa yang sedang kita perjuangkan, goals kita apa, mimpi kita apa ya. If you don't do it for yourself, nobody's gonna get you there. Iya. Dan mungkin orang tua pada masa itu juga ekstra, they're just firm gitu. Iya. At least my parents ya. Iya. Kayak zaman dulu kalau aku sekolah, ambil raport, itu nggak ada yang datang gitu. Iya. Ya lu urus aja, terus nanti lu bawa pulang nih raportnya. Mah, ini rapportnya. Kenapa gini? Iya. Gue nggak mau tahu ya. Pokoknya kalau lu nggak mau belajar yang benar, gue akan bayar sekolah lu. Terserah lu mau ngapain. Benar. Nggak ada tuh ditanya soal perasaannya gimana. Nggak ada. You just need to do what you need to do Iya. gitu. Dan aku sih bersyukur banget ya. Aku juga bersyukur sih. Di bagian itu kita agak sama tuh Iya, Kak Dewi. di era itu tuh aku ya gue jadi tough gitu Iya. sama orang tua yang seperti itu. Iya. Nah kalau hari ini kena orang tua kayak gitu, hari ini ya, oh itu bisa depresi Banget, dianggap bahwa iya. orang tua tuh nggak sayang sama kita. Padahal zaman dulu it's called tough love, right? Iya. Like you really love your child, you do anything for them, including saying no. Yes. Jadi ya again karena juga mungkin zamannya juga udah berubah ya Kak Dewi ya. Udah berkembang banget dengan adanya social media. Semua jadi mendapatkan informasi. Orang jadi start comparing hidup orang lain juga. Atau what do you think? I think that's, you just said the part of once you start comparing yourself with other people, balik-balik lagi, lu nggak akan bersyukur dengan apa yang lu punya. Betul. Then you start comparing, then you ask questions. Kok dia bisa kaya, gue enggak ya? Yeah. Kok all these kok gitu. Kok Yeah. dia bisa dapat suami kayak gitu? Kok dia bisa dapat rumah kayak gitu? Kok dia bisa dapat income seperti itu? You start comparing and you're not grateful with apa yang kamu punya. And number two, kita nggak pernah lihat behind the scenes-nya. Betul, cerita Perjuangan mereka, mereka betul. itu nggak semua orang akan buka Bener. proses jatuh bangunnya, Iya. nangis berdarah-darah, mereka nggak tidur, jungkir balik, itu kan Iya. nggak semua kasih lihat itu. Benar. Dan semua orang kan punya timelinenya pasti beda-beda kan Kak Dewi. Betul. Kak, tapi aku penasaran. Kan tadi Kak Dewi bilang kan
dari kecil dididik very tough. Aku Tough. juga very tough My gitu mom was tough, my dad was Terus tough. menurut aku Kak Dewi kan emang sudah ada di industri entertainment, the creative industry dari The entertainment industry yang is very tough. It's tough. My God, if you weren't good, kayak diliatin, tampang doang kan lo, jualan tampang doang, udah sana lo. Makanya sebelum kita ngomongin soal toughnya industri entertainment ini, waktu itu kenapa sih Kak awal mulanya tertarik sama this creative industry or this entertainment industry? I think when I was young, Yeah. memang I love arts. Okay. Like I see colors and I'm like, ooh, my mind is just, I want to do this, I want to explore, I want to, pokoknya, and I was very interested in the music industry, the artistic industry. Pokoknya memang mungkin otak kiri ya, Iya. kiri kan? Otak kanan. Kanan ya? Iya, kanan. Tuh kan, ini saking kreatifnya nggak tahu otak yang mana gitu. Memang Ini beda-beda saking tipis. otak kanannya ya. Yeah, so dari muda tuh emang I was good with my hands, aku suka gambar, Yeah. aku suka explore how do you misalnya bongkar sesuatu terus diulik lagi, dibikin lagi ya. Iya. Jadi suka aja. Kak, apa yang menurut Kak Dewi notice ya? The biggest difference or the biggest change industri entertainment dulu atau Kak Dewi first enter Ya. dan yang sekarang? One word, Apa? instant. Iya. Today everything is instant and it's fast. Cepet banget ya. Cepet banget. Dan aku masih percaya dengan pola yang nggak pernah berubah. Itu pola dari mau zaman sekarang kan aku lagi banyak belajar tentang agama ya. Iya. Jadi di zaman Nabi pun like you won't get to your highest point without process. Iya. Dan kalau itu datang dengan cepat, itu pasti akan hilang dengan cepat. Iya. Dan sekarang kita lihat deh hari ini. Yang tiba-tiba gue gak kenal ini orang siapa, tiba-tiba muncul gitu. Coba lihat 2-3 tahun dari sekarang, itu orang masih ada apa enggak? Yeah. Again it's by process gitu. Betul. Kalau prosesnya memang dari zero, terus beliau melewatin segala banyak lika-liku, again it's important because Benar. it makes you tough gitu. Betul. Dan jadi belajar banyak ya Kak dari situ. Itu aduh proses itu sebenarnya mahal banget Put. Aku setuju. Dan insya Allah ya siapa yang kuat Iya. untuk melewatin proses itu, Iya. ya dia yang akan bertahan. Seberapa tough Kak dulu? Kalau zaman dulu, but you know, karena background aku juga tough on myself Iya. kan. Jadi ketika aku dapat masukan dari orang, ini orang nggak bisa nyanyi nih, ini orang nggak bisa acting, so I was tough untuk nggak bisa. Berarti ini adalah input positif untuk aku untuk memperbaiki diri dan Ya. memang harus dicek kan. Iya, betul. Sometimes you need to criticize yourself. Ya. Dan kritik itu penting apalagi untuk membangun ya. Jadi ketika aku mendengar kritikan yang seperti itu, tunggu dulu, benar apa enggak? Ya. Iya sih, gue memang kurang bagus dibandingin yang lain-lain pada masa itu. Jadi akhirnya gue cari guru. Oke. Dan I always believe kalau misalnya kita nggak paham tentang sesuatu, lu cari sama orang yang Paham, betul. dan cari yang benar-benar expert Iya. gitu. Lu ambil ilmunya, serap semuanya dan praktekin Iya. dan kita lihat perbedaannya. Iya. Karena if you do it by yourself, most of the times Iya. the route will take longer. Iya. Akan lebih panjang rutenya untuk capai tujuan. Nah, Kak ini menarik. Tadi Kak Dewi bilang menerima kritik. Ya. Kadang-kadang karena kita sudah terhubung dengan social media yang semua orang punya akses ke kita suka bingung yang mana yang kritik, mana yang emang pengen menjatuhkan kadang-kadang. Nah, kan tadi Kak Dewi bilang kan, Kak Dewi tuh oke, ngecek dulu nih ke diri sendiri, ini bener gak ya kayak gini, habis itu you improve. Ya. How do you filter those kind of things ya Kak? You need to know yourself. Oke. Kenalin diri dulu, cause if you don't know yourself, apapun yang orang sampaikan lu akan percaya. Iya. Iya kan? Dan itu bahaya loh Kak Dewi. Bahaya banget gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu diri kita sendiri, oke, memang sih aku punya kekurangan di sini, and you know it, you need to accept. Yeah. Karena orang yang nggak mau terima dengan flaw-nya sendiri nggak akan bisa memperbaiki flaw-nya, Ya. ya kan? Ya. Gue harus tahu, iya sih, gue punya kekurangan di sini. Kalau gue nggak mau mengakui itu, ya lu akan nganggap
gue baik-baik aja, gue keren, and you give yourself false harapan palsu terhadap diri sendiri, dan itu lebih bahaya daripada omongan orang. Betul, karena aku ingat banget Kak, karena aku pernah ada di satu fase di mana ini bad banget ya. Aku Google nama aku sendiri. I've done that too. Iya kan? Yeah. Itu kayak ngapain sih nyapain hati gitu ya waktu itu. Waktu itu aku But it's important. It's important. Did you or did not grow from that process? Yeah, of course, pasti lah. So what happened? Google and then what kan happened? abis itu udah kan. So aku tuh gak bisa memfilter orangnya. Sampai jadi nangis kayak, gak? Iyalah, kan dia juga ya. Emang aku kayak gini ya gitu. Terus kadang-kadang tuh suka kayak bingung gitu ya. Kadang-kadang orang apa yang orang bilang soal kita jadinya. Dan I question myself, jangan-jangan aku beneran kayak gini ya gitu. Dan aku tadi realize sesuatu ya, bener yang Kak Dewi bilang waktu itu. Oh ternyata aku tuh belum kenalan sama diri aku, dan kayak aku belum berdamai sama situasi yang aku punya gitu. Nah sementara, balik lagi yang poin pertama. Oh ternyata kuncinya adalah waktu itu mungkin aku kurang bersyukur gitu. Mungkin aku tuh kurang bersyukur bahwa aku tuh dipilih loh sama Allah untuk bisa merasakan semua privilege ini gitu. Dan pasti aku dibuat dan ada di sini kan karena ada tujuannya juga gitu kan. And your privilege itu ada tanggung jawabnya. Kak Dewi merasa apakah sudah tahu belum Kak? Maksudnya kan biasanya orang hidup tuh kita bertanya ya, sebenarnya kenapa sih kita hidup gitu? Calling itu tuh udah ada belum? Apa menurut Kak Dewi tanggung jawab yang dikasih sama Allah untuk Kak Dewi? This is a heavy question Putri. Gila, ini berat banget. Tapi ini adalah pertanyaan yang aku benar-benar tanya, like literally. Oke, lu mau apa sih dalam hidup ini? Lu mau ngapain coba? Setiap hari bangun tidur, have a nice coffee, terus lu bisa jalan-jalan, atau nanti lu bikin podcast, atau and then go home, redo it again, all over again. Ternyata hidup nggak itu. I realized that, kan lucu ya, kalau Allah menciptakan sesuatu cuman buat iseng-iseng aja. Bener. Gak mungkin kan? Iya. Berarti semua manusia itu ada tujuannya. Betul. Dan tujuannya adalah, maaf ya karena aku lagi balik ke agama gitu. Karena I feel like once you know your religion as well, that's when you're gonna know. Kamu akan tahu, oh ternyata ini, gue diciptakan untuk ini. Dan di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah ibadah itu tuh kan it's very suatu big kata yang gak cuman kotaknya sholat, puasa, kotaknya gak gitu. Tapi ibadah tuh banyak sekali. Banyak banget, biru walidain, berhubungan sama bagaimana kita kepada orang tua, bagaimana kita sosial, bagaimana kita bermuamalah, doing your business and all that. Ibadah luas banget. Nah, now you need to understand, ini berarti kan semuanya ada how to-nya. Betul. Once you understand how to-nya, pasti akan lebih, tujuannya tuh lebih clear. So it's not just kayak haze gitu. Gue tahu sih tujuannya, tapi kan harus konkret gitu. Enggak, ternyata niat itu penting. Jadi hari ini Putri mau niat bikin podcast untuk apa? Itu kan harus, you need to find your answer. Aku hari ini niat datang ke sini karena ingin silaturahmi dengan Putri. Aku ingin mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, dan juga for me to actually, ini ilmu gue udah sampai mana sih sampai aku bisa punya sebuah pembicaraan yang menarik dengan Putri. This is a lesson for me actually. So this is where I'm testing myself, dan niatnya seperti itu. Jadi everything tuh harus ada niatnya berarti Kak? Harus ada niat, gak mungkin. Nah niatnya apa? Itu yang akan membuat
okay, I know where I'm going with life. Okay. Aku tahu nih hidup aku untuk apa. Dan again itu proses kan Kak, nggak mungkin dalam sehari kita tahu kan tujuannya apa. Atau itu emang kita gak akan pernah tahu juga? Enggak. If you're serious and you really ask, maksudnya kita minta. Iya. Karena gini ya, manusia tuh kan lemah. Iya, betul. Manusia bodoh. Iya. Bahkan itu ditulis di dalam Al-Quran. Manusia itu lemah dan sangat zalim, bodoh. Kita selalu melakukan kesalahan. Kecuali yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Oke. So you need to ask. Iya. Who do you ask? Who's smarter than human beings? You can go to the smartest human being, tapi kan masih ada Betul. Ada Rob yang tahu bagaimana untuk berdiskusi dengan seorang putri, dengan seorang dewi gitu. Yeah. He knows which buttons to push supaya kita ngerti, supaya kita paham. Yeah. Tapi kan harus kita dulu yang ngejar. Iya. Nah kalau kita ngejar, kita bertanya, you will find the answers eventually. Iya. Eventually you'll get there. Tapi segala sesuatu itu kan tergantung kejujuran kita, Betul. keseriusan kita. Betul. Apakah kita cuma main-main? Kita benar-benar nggak sih? Are you honest with your questions? Iya. Are you honest with your communication with Iya. Allah? Iya. Kak Dewi apakah sudah sampai di situ Kak? Apa udah sampai kayak oke, kayaknya udah mulai tahu nih tujuannya nih? Kalau tujuan aku, actually, cause I'm already 40 ya. Iya. 40 plus. Iya lagi. You look 30 loh. Thank you, terima kasih. At Kayak least gak jauh kok sama aku. kayaknya habis minum kopi kayaknya kan. Cobain ya guys. Putri Tanjung X. Makasih loh. Kopi Academics ya Allah Kak Iya. Dewi. Am I there yet? I feel like I'm on the journey Oke. gitu. Dan journey ini tidak akan selesai. Oke. Karena ada banyak hal yang aku belum tahu. Iya. Dan once you dip your toes di ilmu agama, Iya. you'll be shocked. Nah, baru this is actually my next question. Iya, you'll be like, oh, I didn't know this, I didn't know that, Masya Allah. Dan semakin Mind blown ya. mind blown banget. Karena selama ini kan aku, Allah tuh jauh, Allah tuh gak pernah denger doa kita. Allah tuh kenapa sih harus kayak kasih prank ke kita nih dengan ujian-ujiannya. Ini hoax ya Allah, ini apa sih kehidupan. Kayak dunia ini kocak banget gitu ya. Gitu. Tapi semakin kita belajar kayak, ternyata selama ini Allah tuh baik banget ya. Ternyata yang bodoh bener, gue yang bodoh, gue yang nggak tahu apa-apa. Pas semakin turun lagi kayak you just wanna get closer to God. Iya. Nah, Kak Dewi, saat Kak Dewi memutuskan untuk memahami agama kita lebih dalam lagi, spiritual journey ini semua gitu ya. Kasih aku dong Kak 3 yang paling shocking. Atau yang paling mind blown, yang bikin kayak hati Kak Dewi tuh jadi nyaman gitu kali ya mungkin. Okay. I think the first one was when aku dapat jawaban untuk pakai hijab. Oke. Put at that Itu gimana, time, Kak? ya at that time nih tahu kan zaman dulu ya, tahu kan zaman dulu aku kan, ya kan? Tahu dong, paham. Yang bajunya kurang bahan, terus udah gitu rambutnya, wow. Iya, Pokoknya, paham. Okay, so that time I was like, dan aku orangnya tuh ngeyel banget Put. Oke. Kayak, Allah, if you're really there, you will answer me. Aku benar-benar mau jawaban dari Allah ya. Aku nggak mau ngatur, sok ngatur banget, cihuy banget nggak tuh? Aku nggak mau dari ustadz, padahal udah datang ke kajian. Aku nggak mau dapat mimpi, kan kadang-kadang suka gitu ya. Dapat mimpi, aku nggak mau. Pokoknya Allah, if you're there and you know me, you will do something yang aku akan kena banget. Oke. Ini kapan sih Kak Dewi? 2012. Oke, 2012. And di akhir ya, and 2012. Pokoknya aku mau jawaban. Ya Allah, pakai hijab apa nggak sih? Gitu. Oke. Nantangin nih ya. Nantangin banget gitu. Kalau iya nih, kalau enggak ya udah. Pokoknya malam itu ceritanya lagi sholat, terus tiba-tiba ini, cause I have Al-Quran in my house kan. Tapi nggak pernah aku baca. Dan pada saat itu kan dong ya. I mean I couldn't, bacaan Arabnya tuh
ya seadanya. Terus mau tahu buka halaman berapa juga zong banget. Iya. Nah mata ini punya siapa? Allah. So that night when I was doing my Allah, ya pokoknya conversations with Allah ya. Akhirnya mata itu tertuju kepada Al-Quran. Oke. And I was like, enggak. Ngeyel lagi dong, udah minta terus ngomong enggak, ngeyel abis. Enggak mau Allah, enggak mau. Masa disuruh buka Al-Quran, orang aku gak tahu harus buka halaman berapa, terus ini harus cari soal hijab, impossible. Oke. I can't even read Arabic, I don't even know what the meaning is. Pokoknya udah gitu lah ngeyel. Mata ini tetap mau ke sana. Oke. And till today I was kayak ini siapa sih yang gerakin kalau bukan Allah? Sampai akhirnya aku ngalah, aku ambil Al-Quran. And I really said this kan, Allah, I have no idea what you want, but I want to find the answer. If you're there, you're listening, engkau maha tahu, engkau yang akan tunjukkan aku. Jadi flip book ini juga gak ada adab, buka Al-Quran kan harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada gitu. Pokoknya These eyes langsung ke surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai istri dan anak perempuan, tutuplah dirimu dengan jilbab. Poinnya ya, agar Allah mengenali dan menyayangimu. And when I read that, I was like, no way. Because it's Gak masuk di akal. Di situ tuh ada berapa ayat gitu. Terus dari kayak iya ya Allah, He knows me better than I know myself. Dan He knows how to push the buttons of this is my sign. So once I got that sign, nangis dong. Iyalah pasti. Kayak gila ya lu udah ngeyel dan Allah masih baik mau kasih clue itu. So that's when I decided, okay, this is my number one sign. Until today I'll never forget because itu salah satu momen yang aku ngerasa ih Allah baik banget sih. Yang kedua adalah ketika aku haji. Have you been on a hajj? Belum. Haji itu kata guru saya adalah miniatur kehidupan. Before kita lihat akhirat, kita akan lihat di dunia ya seperti itu. Manusia tuh berjuta-juta. Betul. Umroh itu kan kita udah lihat sebanyak itu. Tapi going through terowongan Mina sama Arafah, whole different ball game. That's a one journey yang I encourage everybody, especially ketika masih muda. Kenapa? Ketika muda nih otak tuh masih insya Allah ya masih mudeng, terus energi, physically kita masih kuat karena it's gila ngebayangin zaman Rasul melakukan perjalanan ini ajaib put. And I was like when I was there lihat manusia ini gimana ya nanti di hari padang mahsyar. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat sebanyak ini baru tahun 2000 sekian ya let's say. Aku berangkat tahun 2019. Aku lihat manusia cuma gini. Banyak banget ya. Ini gimana nanti pas the D-Day gitu loh. Ini gimana kita mau ngadep ke Allah. And from then I was like gila sih kalau bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, berangkat. Jangan ditunda-tunda karena you're going to see the greatness of Allah, kebesaran Allah, dan bagaimana orang-orang tuh berlomba-lomba. So you think kan kita enggak lah gue udah cukup nih, gue udah sholat 5 waktu, enggak lah gue udah gila ke situ. Bener, nggak ada apa-apa. Bener. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Aku juga kalau setiap umroh ya Kak Dewi, alhamdulillah tuh selalu gak tau kenapa nangis terus. Kenapa? Gak tau kayak. What are you feeling? Gak bisa dideskripsikan ya. Jadi kayak sampai aja tuh udah nangis gitu. Nangisnya mungkin karena nangisnya lebih nangis ada rindu. Rasa damai, rindu, tenang gitu. Dan juga ada sedikit merasa bersalah juga sih. Ya dong, karena kan kita kan kalau di especially di Jakarta gitu kan, kita kan pasti fokusnya adalah karir, ngejar ini, timeline ini, schedule ini gitu. Kadang hal-hal yang harusnya kita lakukan, yang kita prioritaskan suka lupa kan gitu. Jadi kadang tuh kalau kesana tuh diingatkan lagi aja bahwa, hey, kamu kecil sekali. Bener.
Bener. Again, I really think you should go. Oke, ada aku. Ajak suami, apalagi sama suami itu, Iya. it's bonding moment. Iya. It's not just you and your husband, tapi you and God, Iya. you and your creator, Iya. yang menciptakan kamu loh, yang ngundang gitu. Bener. Ayo dong gitu. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang untuk memenuhi Iya. panggilanmu. What a honor gitu. Iya. Kita diundang sama Allah. Kita kan keluar negeri emang diundang sama Queen Elizabeth. Kita ke Paris diundang sama siapa, LV gitu. Iya, Enggak. bener. Ini Allah. Allah literally ask you to come to me, pray to me, ask me. Iya. Gak sabar sih, karena aku aja umur aja udah kayak gitu ya. Gimana tadi denger yang Kak Dewi ceritain, pasti pengalamannya jauh lebih beda berarti ya Kak ya. Very different. You know, aku rasa setiap orang yang berangkat, you're gonna have your own personal, iya, pasti sih. Dan itu tuh emang saking spesialnya, itulah Iya, Allah tuh sebenarnya bener. punya hubungan yang sangat spesial dengan setiap hamba. Iya. Dan makanya kita kadang-kadang suka salah persepsi nih, Allah disamakan dengan manusia. Iya. Allah is not human gitu. Betul. Allah is that great that he can have a special connection dengan setiap ciptaannya. Iya. Nah, Kak Dewi, yang ketiga Kak Dewi, the last one. The last one, yang ketiga, I think one of the biggest things right now yang aku syukurin dan aku rasa ini poin yang Allah baik banget adalah kasih kesempatan untuk belajar. Iya. Karena belajar itu penting. Penting banget. Ilmu is the power, ilmu is the key. Iya. And you know, apalagi ilmu dunia. Kalau mau sukses kan, you need to go study, you need to go to college, you Betul. need to do this, you need to do Betul. that. Nah sama, kalau kita mau berhasil di akhirat, you need to study, Iya. you need to learn. Iya. Kalau misalnya kita mau abis-abisan untuk dunia, apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat? Iya. Dan ini satu hal yang guru aku juga mengajarkan. The longest span manusia itu hidup di dunia itu berapa lama? Kurang lebih, more or less. Ya, 70, 80. Itu udah bonus banget ya. Bonus banget. Nabi Muhammad SAW 63. Iya. Dan rata-rata hambanya Allah itu di 60-an, Iya. 60-ish. Once you get to 70, 80 itu bonus. Iya. Setelah itu alam apa? Alam kubur. Iya. Itu lama banget. Again, going back to Nabi Adam, Iya. itu tahun berapa Iya. yang sampai hari ini tuh masih Iya. dikubur? Iya. Ya berarti kan harusnya Iya. kita punya persiapan, cause you're gonna be there for quite some Iya. time gitu Iya. loh. Dan Betul. jangan dianggap alam kubur tuh indah segala macam, karena semuanya tergantung dengan apa yang kita lakukan di sini. Iya. Again, if you're not preparing yourself, kita nggak ada persiapan untuk fase berikut setelah Iya. kehidupan. Iya. Karena kadang tuh kita terlalu fokus sama fase yang sekarang ya, yang itu sebenarnya dia. pendek. This is the trick. Iya. Ini adalah fitnah dunia. Iya. Nah Kak, tapi aku tertarik nih, aku pengen nanya sesuatu. Dari yang Kak Dewi pelajarin ya di agama kita gitu. Kalau ngomongin soal woman empowerment gitu, Right. atau equality gitu, sebenarnya apa sih yang diajarin? Sekarang perspektif Kak Dewi berubah atau gimana? Again, karena belajar agama aku semakin jatuh cinta. Iya. Dan semakin paham bahwa wanita di dalam agama Islam itu sangat dimuliakan. Iya. What's going on now adalah segala sesuatu diambil out of context dan berubah perspektif. Betul. The most modern woman, coba bayangkan. You know of Khadijah, Iya. right? Iya. She was a businesswoman. Kurang modern apa? She was a very successful businesswoman, ya. Beliau juga berumah tangga dan rumah tangga dua yang sebelumnya itu kan berakhir karena suaminya meninggal, berarti janda. Iya. Tapi tetap respectable. Iya. Beliau dihormati. Nggak ada yang ngomong oh janda, oh ini, oh Iya. siapa yang berani? Iya. Di zaman itu hormat. And then what next? She proposed
to her husband Yeah. yang lebih muda. Yeah. Kalau hari ini kan pada bilang cougar lah, apalah segala macam, dibilang pokoknya kayak gitu, modern banget gitu. Yeah. Before there were statements like that. Tapi kan cara berpikirnya tuh elegan, enggak Betul. bukan yang gimana-gimana, tapi kan beliau melewati background check yang sungguh Betul. dalam banget terhadap calon suaminya itu, diajak bisnis dulu, ini jujur apa enggak orangnya. Oke. Terus ketika beliau yang melamar itu lewat wali, Iya. gitu. Elegant, everything was done so elegant and she was so modern. Jadi nggak bisa bilang bahwa wanita muslim itu terbelakang. Iya. Itu salah satu yang aku pelajarin. Aisyah, Yeah. do you know how smart she is? Ketika aku belajar, gila. Beliau tuh menghafalkan hadis itu lebih dari 10.000? 10.000 apa? Pokoknya banyak banget hadis yang ada di dia. Dan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, she was a teacher. Iya. She taught the deen, she taught the religion. She was a teacher. Iya. Jadi gak bisa dibilang wanita Islam itu gak berilmu. Iya. What else? Di dalam agama Islam, kenapa wanita itu benar-benar dijaga? Not because kita ingin mengukung wanita, enggak. Tapi karena kita ingin menjaganya. Why? Karena seperti kita lihat hari ini, yang menjadi korban di dalam kondisi-kondisi itu siapa? Iya. Perempuan. Perempuan. Nah, agama ini tuh udah ada boundariesnya gitu, Iya. untuk menjaga ya. Iya. Untuk menjaga. Nah, hari ini yang merusak boundariesnya itu kan perempuannya sendiri. Yeah. Why? Because we wanna be free, because we wanna be modern, because kadang-kadang aku ngerasa iya ya. Kadang-kadang jadi wanita itu belum paham wanita itu sebenarnya apa, tugasnya apa, what your goal is, what your intention is, how you supposed to act. Iya. And again, bukan berarti you can't have a job. Bukan berarti you can't have your dreams. Yeah. Enggak. Dalam agama Islam tuh wanita tuh harus punya karya. Iya. Harus. Doctor, be a doctor. Be a businesswoman. They never stop you from doing that. Yeah. Tapi follow the rules and Yes. you'll get to where you wanna go. Iya. Benar. Karena kalau niatnya pasti baik, pasti nanti dikasihnya pasti juga akan baik kan Kak Dewi? Insya Allah. Iya. Insya Allah. Nah Kak Dewi ngomongin soal berkarya, Kak Dewi kan sekarang juga menjadi seorang entrepreneur. Am I? Yes, I am. Am I? Let me think. Am I an entrepreneur? Okay, bismillah, inshallah. I'm still learning, you know. How's that journey? It's fun. It's fun ya? Iya. Karena ternyata pas aku duduk dan menjalani ini doa ya, Iya. doa Indonesia. Again, aku mulai dengan niat. Niatnya adalah aku ingin menghadirkan wardrobe untuk wanita yang insyaallah modest, tapi really my goal is to yuk kita ibadah kepada Allah karena again segala sesuatu kan kembali ke niat dan Ya, aku betul. cuman berharap ya Allah kalau aku diizinkan untuk menutup aurat satu wanita aja, semoga itu menjadi pahala untuk tim. Amin. The one who design it, the Amin. one who's producing it segala macam semuanya dapat pahala. Amin. Terus Kak waktu itu awalnya berarti tahun berapa tuh Kak? Doa started in Doa. 2019. One year before pandemic, Oh, ya kan? 2019 kan? 5 tahun. wow. Ya, Udah lumayan lama ya? lumayan. Lumayan lama ya? Lumayan. What's Dan the biggest lesson menjadi seorang entrepreneur? jujur ya. Iya, ayo. Aku mau jujur ya, jujur. Jujur, what's the biggest challenge jadi entrepreneur? Ternyata entrepreneuring itu is not about
the product, but it's also about the team. Yes. Dan ketika aku ketemu dengan anak-anak muda, Nah gimana tuh Kak? Gen Y, Gen Z, aku cuma gini, ini gimana ya? Karena aku Pusing ya? lucu. Enggak. Kita butuh sama-sama butuh kesabaran. Iya. Karena mereka belum pernah ketemu orang yang cukup saklek, dan aku belum pernah ketemu orang-orang yang begitu lembut hatinya. Ini cukup diplomatis nggak ngomongnya? Iya, sangat diplomatis. Jadi aku ya Allah kayak begini ya, ayo dong kita harus gini, fight, berjuang. Iya. What's your goal gitu? Lu nggak bisa lembek di sini. Tapi my other part was lu harus beradab. Iya. Karena hari ini aku merasa bahwa anak-anak muda tuh, mohon maaf ya, tapi adab terhadap at least kepada orang yang lebih tua atau senior gitu terlalu santuy abis. Iya. Bercanda. I like her, I think she's cute though. Itu lucu banget. Tapi kayak misalnya zaman dulu kita hormat. Iya, ada sopan santun, tata krama. It's basic Skills. skills. Iya. If you don't have that basic skills, insya Allah kamu nggak akan jauh deh perjalanan, percaya. Iya. Dan aku sempat harus mendudukkan beberapa anak-anak di perusahaan untuk oke, sit down, talk to me. Lu tahu nggak ini itu nggak baik? Lu tahu nggak ini kita harusnya kayak begini? Lu tahu nggak? Karena memang mungkin they didn't get it. Iya. Berarti leadership style-nya Kak Dewi itu kayak apa? Very tough. I'm tough but I'm also fair. Oke, itu paling penting sih ya. Iya. Karena Fair. if they're doing the job right, I'll go good job. Iya. But if you're not doing the job right, okay, hello. Iya. Okay, what's wrong? Iya. Ini kenapa? Masalahnya apa? Kita cari solusi. Iya. Karena semua orang itu punya tanggung jawab. Betul. Dan kalau untuk perusahaan pun kita punya hak dan kewajiban. Iya. Ya kan? Iya. Like Putri, you have your cameraman. Iya. The cameraman kewajibannya adalah get the right shots. Iya. Soundnya harus baik segala Iya. macam. Kalau enggak kan why? Iya. Equipmentnya udah bagus. Iya. Seat studionya udah bagus. Iya. Kan pasti harus dicari solusi. Betul. Apa? Dan itu PR. Banget. But I'm grateful ya. Aku bersyukur karena tim aku juga mereka at least we're on the same page dengan niat. Betul. Terus tinggal frekuensi itu kan perlu hubungan. Iya. Dan kalau hubungan itu bisa jalan dengan baik ya insya Allah you'll get there. Benar, tapi itu juga my biggest lesson juga yang paling penting itu adalah punya tim yang emang solid, satu tuju. Karena kita nggak bisa sendiri Kak Dewi. Nggak mungkin. Kita nggak mungkin. So what's the short term goal and long term goal buat doa? Short term goalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan segala kebodohan kita bisa menjalankan ini dengan baik ya. Yeah. Maksudnya it's never about the profits, meskipun sebuah bisnis itu butuh income, butuh profit, but I want us to grow as human beings. Karena ketika kita bertumbuh, kita mau explore, kita mau selalu naik level, itu kan pasti hasilnya nggak akan bohong gitu. Betul. Hasil sesuai dengan input yang kita berikan. I just want us to grow, and if we grow as a team, ya insya Allah we'll grow as a company. Lalu long termnya adalah semua yang ada di doa bisa umroh atau haji bersama Putri dan tim yang ada di sini. And the long term goal is always look, kalian semua kerja di sini. Ini dunia sementara. I want everybody to focus on their akhirat as well. Makanya di tim doa, alhamdulillah my partners, kita juga penting banget untuk kita ada kajian. Seminggu sekali kita ada kajian, ada guru yang datang, mereka harus memperbaiki di bulan Ramadan, kita harus hatam Al-Quran. Nggak harus sih, but we try. Kayaknya Kak Dewi harus sering-sering datang ke sini kali ya, seminggu sekali gitu ya, biar agak kayak lebih bener gitu kita. Enggak Put, bener ya, you have to find a teacher. Because once you get a teacher, dan ini pasti semuanya punya masalah kan dalam kehidupan. Ya kita butuh steps lah, how to be better human beings dan jadi hamba Allah yang baik.
Kak, apakah Kak Dewi sudah berdamai dengan semuanya di hidup Kak Dewi? Apa you're still in the process of finding peacefulness itu? Again, like I said in the beginning, life is tricky, right? Yeah. You think you're fine, everything going good, and then what? And then it tests you again ya, kayak tunggu. Kok gue nggak tenang ya? Oh berarti gue masih harus introspeksi diri dalam bagaimana menghadapi sesuatu. And that's just life. I don't think it's it'll a learning process. Yeah, It's a learning nggak process. akan selesai sampai selesai. Betul, I agree. Oke, sebelum aku ke pertanyaan terakhir, kita main game dulu kali ya. Minum dulu ya, boleh. Minum dulu boleh. Aku dari tadi, ini adalah episode pertama dalam sejarah yang aku gak minum gak sih? Sampai udah 40 menit, ya kan? Luar biasa loh Kak Dewi. Oke. Coba minum juga please. Biasanya aku kayak udah 5 menit udah minum. Oke Kak, kita main dulu sebelum kita closing dan pertanyaan pamungkas. Jadi ini nama game adalah jawab semaunya. Oke. Jadi Kak Dewi harus jawab dengan cepat. Gak usah harus selalu banyak berpikir. Iya. Oke? Padahal guru aku selalu bilang berpikir sebelum bicara. Gimana dong? Gimana? Nah ini boleh berpikir tapi singkat. Oke. Oke. Ketika bangun pagi, hal yang pertama aku lakukan adalah Bersyukur, berdoa. kegiatan yang aku lakukan di waktu luang. Apa biasanya? What do I do? Keluang. Hobi. Masa ya? ada hobi? Sekarang ini aku tuh harus buka Al-Quran. Oke. Karena hafalan aku so minim. Put, kamu udah hafal sampai juz berapa Put? Aduh, Kak Dewi kalau Kak Dewi masih minim gimana aku? Aku stres loh mikirin, ya Allah, kok aku belum Terima kasih loh atas nih, ketawa susah. kencangnya teman-teman semua. Masya Allah. Oke, genre film yang paling aku suka adalah Comedy. love language-ku adalah Mild attach. orang gak banyak yang tahu kalau aku itu orangnya. Aku lucu gak sih? Ran? Lumayan. Ya. Oke Kak Dewi, menurutku dalam setiap orang perlu memiliki sifat. Setiap orang harus punya sifat yang rendah hati. Oke. Satu pelajaran hidup yang paling diingat dan dipegang teguh sampai sekarang. Pelajaran. Iya. My mom always said, sholat. Never, you can do all the mess ups in your life, tapi jangan pernah ninggalin sholat. Oke, yang terakhir. Kebahagiaan untukku adalah? Kebahagiaan untukku adalah ketika aku ketemu dengan Robku dan dipersilakan untuk masuk surga. Ya Allah, Amin. I think that's the ultimate, itu kebahagiaan. Kalau di dunia kebahagiaan itu agak-agak jangan sampai tertipu. Because life is tricky. Life is tricky. You think you're happy, but it's You're actually asli. It's a trick everybody. Oke, Kak, terakhir. Kan our conversation insya Allah akan ada selama-lamanya di YouTube. Bisa diakses kapanpun, ya kan ya? Allah, semoga 10 tahun dari sekarang kalau aku masih hidup tidak ada penyesalan. Ya Allah. Insya Allah kalau Kak Dewi 5 tahun lagi nonton episode kita hari ini, apa yang Kak Dewi sekarang ingin sampaikan ke Kak Dewi di 5 tahun mendatang insya Allah? You better hafal 10 juz by then. Dewi Sandra 10 juz. Insya Allah. Berarti 5 tahun lagi kita undang Kak Dewi ya. 5 tahun lagi kita undang Kak Dewi udah berapa juz sekarang hafalnya? Jus alpukat, jus jeruk, jus semangka. Ya Allah tolong ya Allah. It's you know really ya. Guru aku bilang, you'll never understand ilmu agama sampai kamu coba untuk menghafalkan Al-Quran. Oke. It's you think kan kadang-kadang gini ya, kita baca skrip, kita baca buku, kita ada ini yang dihafalin kita highlight gitu ya Kak. and you get it. It Iya. goes in your head. Tapi yang namanya firmannya Allah, whole different ball game. Like Iya. I've read it, I cannot tell you. Aku sampai gini ya Allah, diusap-usap. Tahu nggak yang anak kecil dulu dibakar, pengen gitu tuh, dibakar dimasukin air. Biar terus ini ya, biar masuk. Gitu. It doesn't work like that. It doesn't work like that. It's a different ball game. It's a different ball game. Like kalau dikasih itu
Makanya aku iri banget sih sama yang tidak hanya membaca, tapi memahami. Memahami, karena itu yang paling penting Kak. Yes. Bisa memahami. Betul. Kak Dewi, thank you so much. Thank you so much for Terima having kasih me. teman-teman yang udah setia Terima nonton kasih Ngobrol Sore semuanya. Semaunya. Dan jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya. Bye-bye.